Hai everyone, kembali lagi di video kali ini. Di video kali ini kita bakalan bahas tentang wet on wet teknik atau teknik basah. Ini adalah contoh. Jadinya kalian perhatiin aja, fokus ke awannya. Tekstur awannya itu adalah tekstur cat air ketika meresap ke kertas dengan motif yang natural banget. Nah, ini jadinya ini yang kita cari di wet on wet teknik, itu adalah efek aliran airnya. Oke. Nah, terus sebelum kita mulai, pertama kita harus tutorial tentang bagaimana cara stretching kertas, karena ini penting banget ketika kita mau wet on wet teknik. Ya, ini yang pertama adalah cara singkat, cepat, dan enak, nggak ribet adalah yaudah langsung aja kita basahin kertasnya pakai air. Nah, inilah kita basah kertasnya pakai air. Nah, ini bisa satu sisi dan bisa dua sisi. Jadi biasanya orang tuh suka males ya kalau dua sisi, ya udah satu sisi aja, terus langsung dengan cara mereka tunggu kering bentar terus tempelin di washi tapes. Karena kalau di washi tapes itu kertas nggak akan bisa melengkung karena udah nempel stick di boardnya mereka yang mau mereka gambarin. Tapi lebih bagus lagi kalau kalian bisa basahin aja dua sisi, terus tetap kalian pakai washi tapes, itu nggak akan lagi melengkung. Itu adalah cara cepat ya kan, jadi nggak akan melengkung karena dia udah nempel tuh di boardnya. Nah gitu. Dan juga kalau kalian pakai washi tapes itu di pinggirnya tuh kalian bisa kayak habis gambar ketika kalian copot, ya udah itu akan bentuk kayak bingkai gitu loh, lebih rapi lah gitu ya. Oke, nah gitu aja, udah langsung bisa kalian gambarin. Nah, ini cara kedua. Gimana? Cara kedua adalah kalian benar-benar masukin si kertas ini ke dalam air. Jadi ini kayak soaking kertas, bener-bener kalian basahin ke dalam air. Ini nggak apa-apa ya, karena ini watercolor paper, jadi aman dan ini sangat-sangat fine. Nah, kita tunggu nih sekertas. Nah, kita lihat zoomnya. Oke, jadi fungsi dari kenapa kita harus masukin stretching kertas itu adalah karena yang pertama biar menghindari si sebaran kertas yang enggak rata di permukaan kertas, alias kertasnya nanti jadi melengkung. Nah, akibatnya apa? Ketika kalian nih, kita balik dulu ya, ketika kalian gambar, nanti sebaran kertas catnya akan susah untuk dikendalikan karena kertasnya melengkung, jadi kayak gitu. Nah, yang kedua juga ini akan mempengaruhi motif sebaran di kertasnya juga. Selain arah sebarannya, itu juga motif resapan catnya di kertas nanti akan beda kalau kertasnya kalian stretching atau enggak di stretching gitu. Makanya ini penting banget kalau kalian mau wet on wet untuk stretching kertas. Nah, ini selesai ya, kita diemin dulu ya. Ini saya diemin 1 malam, honestly semalam tuh agak kelamaan ya, jadi pas ini pas kering. Nah, pas kering tuh kayak kering banget ini jadinya. Jadi kayak ya udah, kita harus basahin dikit lagi gitu. Sebenarnya ketika kalian ini kan kebasahin lagi karena sangat-sangat terlalu kering, jadi kayak keripik gitu. Tapi kalau misalkan soaking ini enaknya sih nggak 100% kering, pas masih agak basah itu langsung kalian gambarin aja, jadi kalian nggak usah bolak-balik basahin lagi, keringin lagi gitu. Tapi kayak ya makanya ini nggak selalu timingnya pas ya gitu, tapi ya diusahakan. Makanya kalau soaking di air tuh emang ribet. Nah, apalagi ini juga nggak boleh kelamaan ya soaking di air, karena itu bisa menghilangkan kayak ada lapisan lem gitu loh, kayak gelatin di dalam kertas watercolor yang bisa bikin
airnya tuh ketampu gitu loh. Ketampu tuh apa sih, airnya tuh kayak nggak tembus gitu, makanya jangan kelamaan. Oke, kita lanjut. Kita mau pakai satu warna aja ya, cuman pakai warna indigo. Ya udah, ini cuman nyampur warna indigo aja, jadi nggak repot. Ini kayak tutorial yang pertama, yaitu kita pakai indigo full satu warna dulu, oke? Nah, pertama kita bikin garis horizon dulu. Nah, garis horizon itu penting banget ketika kalian buat gambar landscape. Jadi ini konsepnya. Kita pelajaran hari ini adalah wet on wet teknik, gambar landscape, dan kita gambar pantai. Jadi pemandangan pantai, dan kita belajar bikin sedikit refleksi di air ketika kalian gambar pantai gitu. Nah, ini pertama kalian gambar horizon. Nah, oke, habis itu kalian bisa gambar refleksi. Pertama kalian gambar awannya dulu. Jadi setelah horizon, kalian bayangin bahwa di atas horizon itu ada awan. Jadi kalian bikin motif awannya kayak gimana terserah. Ini mungkin bikin motifnya kayak gini. Jadi lurus dari ujung kiri ke ujung kanan atas. Terus ini refleksinya juga sama, ngikutin yang di atas. Ingat kan, refleksi cermin. Jadi cermin dimana yang bawahnya itu ngikutin yang atasnya persis. Gitu, jadi mirroring tekniknya. Nah, ini yang bawah akhirnya. Jadi saya bikin mirroring yang dari bentuk awan atasnya. Nah, ini kita zoom in. Nah, ini basah ya, bener-bener basah. Ini basah, airnya tuh cukup banyak ya, dan masih tipis. Oke. Ini masih basah ya. Tuh. Kan kertasnya juga masih lemes banget. Nah, ini baru ketika kalian udah bikin reflection, bikin horizon, dan bikin langit kayak gimana, dan refleksi di airnya kayak gimana bentuknya. Habis itu nih kalian bisa tambahin lagi. Nah, ini wet and wet teknik, kalian jangan khawatir, nggak perlu nunggu kering, langsung aja kita. Nah, ini adalah efek cat yang mau kita cari. Tuh, dia nyebarkan pelan-pelan. Tuh. Jadi catnya akan slowly, mereka akan nyebar sendiri ketika air kertasnya tuh cukup basah. Tuh, jadi dia kayak ngalir gitu loh. Nah, kayak bentuk aliran air di kertas, jadi nyebar. Nah, efek aliran air ini yang kita cari di wet on wet teknik gitu. Jadi justru motif kayak gini yang mau kita mau kita pengen ada di gambaran kita gitu. Ini bentuk, lihat kan motif aliran airnya cakep banget tuh, kayak bentuk sebarannya. Nah, itu yang kita cari ya, untuk bisa terus ada di gambaran kita gitu. Nah, wet and wet ini kita nggak bisa istilahnya banyak di tumpuk-tumpuk atau kita ulang-ulang. Jadi kalau bisa sekali kalian bentuk itu udah bisa langsung jadi bentuk cakep gitu aliran airnya. Jangan kalian gosrok-gosrok. Kalau bisa sekali gores, udah, tangan kalian jangan gatel buat di macam-macam lagi. Ini udah kita gores satu kali gores. Nah, kita tunggu sampai itu
motifnya tuh jadi apa enggak gitu. Jadi kan nggak usah kata numpuk-numpuk atau gimana, udah diemin aja sampai dia jadi, sampai dia stabil, nggak usah terlalu banyak digosrok-gosrok. Nanti nggak dapat ininya, malah motifnya hilang gitu. Nah ini di pojoknya kita kasih ya, mau agak saya gelapin dikit. Jadi saya pakai tisu ya, kan selalu bisa pakai tisu ketika kalian mau ngapus daerah-daerah yang kayak kalian mau bikin itu agak lebih terang. Kalian punya tisu, kalian tinggal tapin aja tisunya ke kertasnya, dan itu di tapin ya, jangan digosok. Ingat, di tap aja, digosok jangan digosok. In fact kalian bisa juga bikin bentuk dari tisu ini, cuman ya beda lah bentuknya sama ketika kalian pakai wet on wet, tapi bisa banget kalian kan bikin bentuk dari ngetap-tapin tisu gitu. Nah ini saya menebalkan reflection dari yang atas ya. Oke, gini. Nah ini kita udah mulai kelihatan ya horizonnya mana, terus kalian lihat kan yang bawah itu adalah reflection dari yang atas. Sebenarnya reflection ini gak harus 100% mirip, tapi PR-nya yang penting adalah areanya itu yang kalian bikin itu sama gitu. Jadi nggak harus bentuknya mirip, karena ini cuma reflection di air gitu, sedangkan banyak distorsi di air kalau refleksi itu. Jadi justru jangan mirip 100%, yang penting areanya sama. Kira-kira yang bawah tuh yang agak gelap yang sebelah sini, yang terang sebelah sini, kayak gitu ya. Nah ini saya nyoba bikin efek air di bawah, di airnya di sebelah bawah horizon. Kita kasih lurus-lurus aja, efek garis-garis lurus ke samping. Nah gini aja. Supaya ada motif. Oh ya, ini air gitu. Jadi harus kayak bikin garis-garis horizontal aja gitu, untuk bikin efek di air gitu. Nah ini ya udah gitu-gitu, dikit-dikit aja garis horizontal. Nah ini sebenarnya bisa detailing lebih jauh juga untuk bikin garis horizontal. Sampai ini kalian mau coba kering dan kalian mau bikin detailing lagi di air tuh bisa banget, tergantung kalian mau seberapa realis gambarnya, seberapa detail gambarnya gitu. Tapi untuk area yang sebenarnya kalian mau cari motif wet on wet-nya itu, yang kayak yang di langitnya itu kalian nggak perlu temblek-temblekin lagi aneh-aneh. Ketika kalian udah dapet motif yang kalian mau, bentuk aliran air, ya udah gitu. Kalau bisa sekali 2 kali goresan ketika kalian bikin wet on wet aliran air, ya udah kayak kun fayakun ininya. Tunggu sampai kering, lihat hasilnya pas kering gitu. Nah ini udah garis-garis horizontal ya, dan sudah sampai pada tahap ketika kita tambahin lagi itu, kita garis-garis horizontalnya tuh nggak akan bentuk garis horizontal, karena ini airnya tuh udah kayak banyak di permukaannya. Jadi ini kalau misalnya Mimin kasih garis-garis lagi nih, kita zoom, itu si garis bakalan ngeblend. Lihat di sisi sebelah kiri itu kayak garisnya nggak kelihatan, karena dia udah kayak ngeblend gitu dengan aliran air, karena itu air kan. Jadi yang harusnya ada garis-garis yang kayak Mimin buat tadi, tapi dia malah ngeblend karena airnya banyak.
Makanya kalau udah kayak gini, kita tunggu dulu ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, nih. Ini udah sedikit lebih kering. Jadi kita bisa lanjut detailing ya kan. Jadi posisinya kita tunggu sampai setengah kering lagi. Jangan terlalu basah karena nanti kita bikin garis-garis percuma. Airnya akan ngalir jadi rata lagi. Jadi kayak nggak ada gunanya gitu kesannya. Karena kebanyakan air di kertas. Nah, ini udah agak kering, terus kita lanjut lagi bikin bayangannya di bawah. Seperti biasa, ini cuma bikin garis-garis horizontal dengan cat ya, catnya yang lebih. Oke, pakai cat yang lebih. Nah, ini. Jadi kita sesuaiin bentuk yang di atas, tapi dengan bikin seolah-olah garis horizontal gitu. Jadi kita bikin bayangan yang di atas. Ingat pelajaran kemarin yaitu yang bahwa watercolor ini ketika pertama kali diaplikasikan akan terlihat lebih gelap. Jadi nanti akan sedikit lebih terang ketika udah kering. Oke. Nah, ini Mimin ngikutin motif yang di atas. Oke, kita bikin garis-garis horizontal. Nah, kayak gini ya, kita lanjut bikin garis horizontal. Nih, ini juga ada masih apa? Mulai basah ya. Nih, mulai lembek. Nah, kan tuh. Sebenarnya ngasih motifnya juga untung-untungan banget ya, karena just because ini kalian udah basah banget, belum tentu kalian tuh bisa bikin motif di kertas sesuai yang kalian inginkan, dan itu tuh kayak seninya watercolor. Jadi kalian nggak tahu ketika kalian naruh cat itu bentuknya bakal jadi kayak apa ketika udah ketemu aliran air di kertas gitu. Jadi emang menurut saya watercolor tuh emang dirancang untuk bikin apa ya, goresan yang lebih ekspresionis, karena motif aliran air dan transparansinya ini yang jadi kekuatannya dia di apa, menggambar atau melukis gitu. Jadi kalau kalian pakai teknik yang kinda transparan itu justru kayak kalian memaksimalkan lah potensinya watercolor untuk memanfaatkan motif aliran air pakai wet on wet teknik, dan juga bikin apa ya, teknik buat mengandalkan transparansinya watercolor ini semaksimal mungkin gitu. Jadi kalau bisa tetap apa namanya, fine aja gitu. Kalau misalnya ada area yang emang sangat-sangat tipis apa namanya, warnanya gitu. Oke, ini udah lumayan kelihatan ya garis-garisnya di bawah, walaupun kayak apa namanya belum situnya matang, tapi yang penting kalian tahu gambarannya bahwa kita bikin garis-garis lurus di bawah, seolah-olah itu tuh air gitu, seolah-olah itu tuh kayak ada danau gitu. Oke, jadi kita tunggu kurang lebih kayak gini ya. Ini harus kita tunggu agak sedikit lebih kering lagi untuk kita tumpuk, oke? Nah, ini kita detailing juga. Kita ganti kuas karena kita mau detailing. Jadi nggak mungkin kita pakai kertas yang besar. Jadi kita pakai yang kecil kuasnya, oke? Ini Winsor & Newton Cotman, ukurannya nomor 1, oke? Nah,
Oke, kita pakai kuas, ganti kuas, kita pakai kuas yang baru dengan yang detailing yang lebih kecil. Nah, seperti saran Mimin yang kemarin bahwa pakailah kuas sesuai kebutuhan kalian, yaitu ukurannya juga sesuai dengan apa yang kalian mau, sesuai dengan kertas yang kalian biasanya bikin. Misal kalian biasa kertas kecil, sesuaikan kuasnya gitu. Itu kan bakalan bantu banget gimana kalian bikin detail. Nah, ini kita mau bikin sesuai teknik yang kedua kemarin, tutorial yang kedua, kita cuman akan numpuk. Ini akan Mimin mau kasih demonstrasi di mana seharusnya teknik tersebut diaplikasikan ketika kita mau gambar refleksi laut dan juga awan, kita kombinasikan dengan wet on wet teknik. Nah, jadi ini setelah kita horizontal, jadi kita bikin di pojok. Kita mulai dari layering pertama, bikin pohon pinus, ya kan. Jadi kita bikin garis-garis ke atas, bikin garis-garis mau untuk kita bikin pohon pinus di sebelah sisi kiri gitu ya. Nah, ini jadi ini seolah-olah di sebelah kiri itu ada daratannya ya, daratan penuh dengan pohon pinus. Nah, ini bisa jadi salah satu alternatif yang bisa kalian combine-kan dari wet on wet teknik, dan kita juga pakai teknik yang yang kemarin, yang wet on dry teknik, intinya gitu. Dry on wet, kebalikan, ya itulah pokoknya. Nah, jangan lupa ketika kita mulai juga untuk layering pertama bikin pohon pinus, kita juga bikin layering di bayangannya, karena kita akan tadi konsepnya sama, ketika bawahnya air kita bikin refleksi yang sama kayak atasnya. Jadi kita bikin dengan garis-garis horizontal sesuai dengan motif di air yang mau kita bikin gitu. Jadi yang atas kita bikin pohon pinus, yang bawah kita bikin refleksi daratan pohon pinus. Nah, ini masih basah banget ya, karena layering pertama. So, kita mulai lagi dengan layering. Nah, ini layering pertama, dan kita mulai layering yang kedua ya. Kita kayak harus sedikit agak sabar karena nunggu airnya agak kering gitu, karena ada distorsi dari sisa-sisa basah air sebelumnya gitu. Jadi ini kalian kira-kira sendiri. Jadi intinya kalau ketika udah agak kering, kalian masukin lagi gitu. Jadi benar-benar harus diperkirakan kapan sih layering kedua kita harus bisa mulai, dan layering pertama kita harus mulai kayak gitu ya. Ini udah layering kedua ya, masih sedikit basah sih, tapi ya udah nggak apa-apa. Cuman ini kayak kalian harus dikira-kira ya, ini udah agak kering belum ya, udah bisa ditumbuk layering kedua belum ya gitu. Jadi kalau bisa kalian bisa tes dengan jari kalian ditap-tapin di kertasnya, ini masih basah apa enggak. Kalau bisa itu saran saya tuh kalian tapin jari di ujung permukaan kertasnya. Kalau mereka airnya nggak nempel di tangan atau ujung jari, berarti itu kalian udah bisa tambahin air lagi gitu. Tapi kalau misalnya masih nempel airnya di jari kalian, berarti itu belum siap untuk dikasih second layering, karena akan masih kena air gitu. Nah, apa yang terjadi kalau misal posisi masih agak basah dan kalian temblekin, kalian langsung ke second layering? Yang terjadi kayak di awal tadi pas kita pakai teknik basah, jadi si catnya ini malah ngalir, jadi malah rata. Jadi bukannya bikin motif layer kedua, tapi mereka justru bikin
satu layer aja, jadi kayak nggak jadi gitu loh layeringnya, karena airnya ngalir jadi satu warna aja gitu. Jadi dipastikan bahwa layering yang kalian bikin itu kalau bisa bener-bener timingnya pas pada saat kekeringan atau kebasahan air itu pas untuk bisa bikin layering kedua dan layering ketiga, karena ini kalian habis wet on wet, jadi kertasnya cenderungannya akan basah dan lebih basah daripada kalian nunggu pas kalian nggak bikin wet on wet. Jadi benar-benar cuma satu teknik aja yang kalian pakai. Nah, ini juga saya bikin variasi lagi, yaitu bikin daratan di sebelah kanan. Jadi biar sebelah kanan tuh nggak totally kosong. Walaupun sebenarnya kalau kalian mau bikin kosong pun nggak ada salahnya dan nggak kenapa-napa. Itu terserah preferensi kalian. Dan kalian juga bisa berkreasi sesuai kayak apapun yang kalian mau. Nggak harus bikin pulau atau pohon pinus di samping kanan kiri. Kalian bisa bikin kapal, kalian bisa bikin cliff tuh kayak tebing gitu. Kalian kreasikan sendiri dengan layering pertama kedua itu juga nggak masalah. Terus tetap kalian jangan lupa refleksinya, jadi kayak jangan terpaku dengan kanan kiri harus kalian, oh ya ini kanannya aku kasih pohon pinus, kiri kasih pohon pinus, kanannya dikasih pulau, enggak, tapi bikin apa yang kalian suka dan apa yang kalian mau. Dan watercolor itu kadang juga less is more, jadi nggak selalu tuh harus penuh banget. Gimana caranya itu, misal halus ketika kalian pun harus dikosongin satu sisi atau di beberapa sisi. Ini saya mulai layering lagi di pohon pinusnya ya. Itu kalau bisa apapun yang kalian isi di situ, tapi walaupun itu kosong rasanya penuh kayak itu. Jadi makanya banyak banget yang gambar watercolor tuh santai dengan dengan hasil gambar yang misal sangat-sangat kosong gitu di kertasnya gitu, seolah-olah itu nggak apa, karena dia emang nggak apa-apa gitu. Tapi nanti deh kalian akan saya kasih beberapa referensi tentang pemandangan tuh yang bagus kayak gimana gitu. Tapi intinya pemandangan tuh yang penting ada horizonnya, udah sih itu udah cukup banget. Sisanya bisa kalian kreasiin sendiri. Kalau bawahnya air ya yang penting ada refleksi air, karena itu bawahnya air gitu, terus atasnya awan gitu. Tapi kalau saya sendiri standarnya adalah horizonnya ada, terus kalau pakai air baru kalian layering sesuka hati kalian, yang penting kelihatan oh ini horizon yang mana, yang awannya atasnya gimana, yang daratannya kayak gimana, itu udah cukup banget, udah jadi gambar pemandangan. Sisanya kalian bisa kreasiin sendiri gitu. Nah ini tinggal detailing aja ya, tinggal tunggu agak kering, layering lagi, tunggu agak kering, layering lagi. Kalian mau layeringnya total pakai teknik dry on dry, alias kan tunggu kering banget baru kalian layering, seperti teknik di video yang pertama juga boleh. Kalian bener-bener tunggu sampai kering kalian tumpuk, atau kalian mau setengah kering langsung kalian tumpuk, setengah kering kalian tumpuk, itu no problem kalau detailing yang bagian bawah ya gitu. Mau kalian agak sedikit basah juga nggak apa-apa sih, cuman untuk ngebentuk motif itu sebenarnya kalau kertas yang kecil tuh agak susah ya, jujur aja. Jadi ini tuh kayak kertas itu agak kecil, jadi yang bisa kelihatan dan kita lihat itu kan yang daerah awannya, yang bawahnya tuh nggak segitunya kebentuk motifnya kita lihat, karena kita lebih fokus detailing supaya kita lihat ada motif, ada bayangan gitu. Dan ketika kita mau bikin itu agak susah karena kertasnya kecil
gitu. Walaupun tetap bisa dipakai sih kalau misalnya kalian mau coba pakai kertas kecil dan bikin detailing titik-titik dengan motif yang kecil-kecil tuh juga bisa. Cuman ya agak susah, intinya tetap bisa dilakuin tapi agak susah gitu. Jadi kalau saya untuk detailing reflection ya mending pakai kering aja sih atau setengah kering gitu. Tapi itu optional, kalian bisa coba sendiri di rumah. Kalian mau bener-bener pakai teknik basah semua juga bisa, tapi ya itu tadi susahnya adalah untuk bikin layeringnya akan susah tuh begitu. Besok akan kita bikin aja lagi tutorial yang kedua tentang wet on wet di kertas yang lebih besar, dan kita bikin layering yang basah juga. Jadi wet on wet pertama layering basah, dan yang kedua kita juga pakai layering yang basah lagi gitu. Kita bikin next tutorial. Oke, ini yang penting simple, yang penting kalian ngerti bahwa kita wet on wet tuh yang kita cari adalah ini, motif dari aliran airnya. Oke. Nah, ini kalian bisa selalu untuk kasih detailing lagi dan detailing lagi. Ini jadi kayak salah satu contoh aja yang, nah ini nih kita lihat. Nah ini kita harus tunggu kering sih. Dia akan sedikit lebih memudar gitu. So ya kita tunggu kering. Nah ini adalah hasil ketika kering. Oke. Nah ini sebenarnya bisa lagi, seperti saya bilang, bisa detailing lagi. Kalian selalu bisa nambahin detail sampai apa ya, kira-kira kalian anggap itu cukup. Nah ini detailing lagi gitu ya. Dan apa namanya, dengan ini kuas kecil ya, jadi agak susah sih emang kalau kuas kecil gitu. Jadi kayak ya struggle is real, tapi ya gitu. Kalian kalau mau bikin dimensi lagi, kalian tambah lagi detail lagi, tumpuk lagi kayak gitu. Nah kita tumpuk lagi gitu ya. Intinya kalau wet on wet teknik adalah kita harus sabar. Jadi selain kita nunggu timing yang tepat, ini untuk layering juga kita nunggu kapan ya airnya ini udah ready untuk kita kasih cat lagi kayak gitu-gitu. Kalau saya sih bisa bawa perlengkapan kayak hair dryer kemana-mana, jadi kita hair dryering. Kalau daripada kita nunggu lama, apalagi kalau kertasnya gede, kita akan nunggu dia kering tuh lama banget asli. Jadi bisa jadi alternatif tuh kasih hair dryer, cuman harus hati-hati ketika terlalu dekat, itu bisa kayak dorong air gitu loh, jadi akan merubah motifnya tuh bisa jadi. Tapi juga ada beberapa teknik yang justru menggunakan hair dryer untuk bikin motif gitu. Besok akan saya kasih tahu caranya bikin beberapa motif aliran air. Oke? Gitu. Nah intinya gitu. Dan kan juga harus sensitif ketika gambar pada saat cuacanya misal hujan, kalian nggak punya hair dryer ya itu kan lama banget keringnya kertasnya. Beda ketika kalian outdoor drawing di luar posisi panas, itu si kertas gampang banget kering dan kalian harus cepet-cepet sapuin cat, karena kalau enggak itu belum lama, sedikit bentar langsung bisa kering, dan kalian bisa telat timingnya karena kertasnya tuh cepet banget kering. Itu juga apa namanya harus kalian perhitungkan gitu kalau kalian mau wet on wet. Jadi kalian mau pastiin bahwa si kertas ini nggak terlalu basah dan nggak terlalu kering untuk kalian gambarin, jadi harus pas gitu. Itu seperti tips saya tadi, pas dipegang di ujung jari dia nggak basah di tangan, tapi kertasnya nggak sepenuhnya kering, alias si kertas aslinya masih basah gitu tapi nggak nempel di tangan gitu untuk setengah kering. Nah ini udah ya, kita cuma detailing kecil-kecil aja di airnya, tapi intinya ini udah kayak bener-bener udah selesai banget yang saya mau demonstrasikan. Jadi emang saya suka agak clear, langitnya clear supaya kalian bisa lihat motifnya secara gamblang dan apa namanya jelas gitu ya. Ini lihat motif awannya
kita akan fokus ke situ yang bener-bener kita pakai cat posisi kertasnya tuh basah banget gitu ya, gitu. Nah ini dia. Nah ini yang kita cari ya dari wet on wet teknik alias motif dari aliran air. Oke, segitu aja ya video kali ini. Tuh kertasnya kelihatan kan emang masih agak melengkung ya ya. Bye bye.